Yes, benar banget. Sudah dengar iklannya kan? Ada Britama Festival. Berarti aku sore hari ini kedatangan dua teman aku, ada Kak Uli dan juga Hana dari Mass Funding Department Regional Office BRI Denpasar. Hai, selamat sore. Sore. Manggil apa nih? Kak Doy. Kalau panggil Om Doy nanti beda lagi. Iya. Saya minta ditransferin. Oke, hari ini senang banget ya ada Kak Uli dan juga Kak Hana. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Tadi di opening udah ada tuh Britama Festival ya. Benar. Nah, buat teman-teman juga yang hari ini punya pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab dengan obrolan kita ini. Kurang lebih pokoknya kita puasin waktunya. Ini punya kita bertiga, penyiar yang tadi udah lewat. Jadi diabaikan saja. Jadi ini adalah segmennya kita bertiga. Siap. Sore hari ini sambil minum dulu silahkan. Tapi yang paling penting adalah kalau ngomongin tentang Britama Festival BRI punya, orang udah pada tahu dong gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya buat orang-orang atau buat teman-teman atau nasabah baru juga yang belum tahu Britama Festival ini apa sih, mungkin Kak Uli boleh bantu jelasin gak sih? Oke, sebelumnya selamat sore juga buat Finers ya. Yes. Finers ya, buat Finers selamat sore. Begitu juga Kak Doy dan teman-teman tim. Kami dari Regional Officer Denpasar. Pada kesempatan hari ini diundang di sini untuk ibaratnya merefreshing atau memberitahu kembali mengenai Britama Festival. Betul. FSTFL, nah itu singkatannya dari festival. Festival itu apa sih, party kali ya kalau bahasa ininya. Harus seneng-seneng gitu. Iya, betul. Jadi ini adalah suatu kegiatan atau program undian berhadiah yang sudah kita jalankan selama tahun 2021 ini Kak Doy. Jadi sudah ada jilid 1, jilid 2 dan ini sekarang masuk di jilid 3 ya. Jadi ini undian berhadiah yang kita berikan untuk nasabah-nasabah terbaik kita, di mana undian ini nanti baik nanti ada grand prize-nya ya, secara nasional ada dan secara regional juga ada. Jadi jangan sampai takut hadiahnya dikit gitu. Enggak. Kalau BRI memberikan hadiahnya banyak sekali. Pasti. Ya. Dan grand prize-nya kali ini juga luar biasa, yaitu mobil Hyundai Kona ya, ada 8 banyak. Itu Hyundai Kona gimana ya, nggak pakai bensin. Jadi BRI itu udah futuristik. Oke Kak, jadi kita udah hemat bahan bakarnya karena kita udah ganti hadiahnya pakai mobil elektrik. Iya. Saya pas briefing udah nguping-nguping juga sebenarnya hadiahnya kayak gini. Sebenarnya di bawah kemarin di kantor ada mobilnya, harusnya bisa ya, tapi minjem berarti. Ngelihat doang nggak apa-apa. Oh iya, betul. Lalu jadi ada masih hadiah-hadiah yang lainnya Kak Doy. Masih ada sepeda motor, kemudian ada juga gadget, ada juga logam mulia dan juga ada sepeda tentunya. Gitu Kak Doy. Itu hadiah-hadiah yang bisa dimenangin ya. Iya, yang bisa dimenangin di regional officer masing-masing, dan grand prize-nya itu yang tadi 8 Hyundai Kona mobil. Oke, tadi kita ngomongin hadiah-hadiah. Berarti harus tahu dong siapa orang-orang yang berhak bergabung atau orang-orang yang punya kesempatan atau punya kans untuk dapetin hadiah-hadiah ini. Apakah aku sebagai baru jadi nasabah baru udah bisa atau seperti apa mekanismenya? Jadi gini Kak Doy, untuk bisa ikutan Britama Festival tentu ya pastinya ya harus punya rekening Britama. Oke ya. Nah, itu yang berlaku adalah baik yang mereka buka di kantor cabang, mereka yang membuka di kantor cabang pembantu atau KCP, atau mereka juga yang boleh buka di BRI unit. Itu mereka bisa ikutan di Britama Festival. Jadi setiap kantor yang mungkin Kak Doy lewatin mana nih itu bisa, yang penting rekeningnya Britama. Aku paling sering renon sih kebetulan ya. Oh, berarti Kak Doy punya kesempatan. Yang penting kesempatannya aja dulu kan, dan tambah saldo pastinya sama transaksi. Ada ratas dan juga transaksi e-banking ya. Betul banget. Itu yang paling gampang yang bisa kita lakuin ya. Jadi kalau sore hari ini kebetulan lagi di mobil dengerin kita juga, mungkin siapa tahu besok-besok udah ganti mobilnya karena memang beruntung kan, kita nggak tahu kan. Ya benar banget. Nah itu dia. Tadi udah dikasih tahu juga mengenai bahwa siapa saja yang bisa mendapatkan hadiah-hadiah tadi adalah ya semua orang punya kans untuk, asalkan dengan term and condition yang udah disebutin tadi ya. Tapi kalau ngomongin tentang tipe-tipe produk tabungan yang khusus nih yang bisa gabung dalam kegiatan ini, ada nggak sih yang benar-benar specifically gitu? Ada. Jadi untuk yang boleh mengikuti untuk Britama Festival ini adalah tabungan BRI Britama, terus tadi kemudian BRI Junio yang dibuka baik rupiah maupun falas ya. Dan juga Britama lainnya, tapi yang ada admin minimal 5.000 admin. Nah, jadi kalau kayak untuk pegawai ya, untuk pegawai BRI maupun rekening bantuan itu tidak termasuk. Karena kita ada Britama juga yang untuk mereka-mereka yang mendapatkan bantuan semacam itu Kak Doy, kita tidak bisa ikutkan untuk kegiatan Britama Festival ini. Terus secara syarat atau ketentuan mungkin boleh dikasih tahu juga biar lebih detail gitu, tahu syaratnya seperti apa atau hal-hal yang harus diperhatikan, ada lagi nggak sih dari Mas Ana mungkin? Baik, jadi untuk
kita bisa ikutan ya untuk nasabah Britama yang sudah tadi punya rekening Britama. Pertama, yang mengikuti program Britama Festival adalah mereka yang bisa menjaga rata saldonya di atas 5 juta. Minimal 5 juta. Oke. Kemudian dalam setiap satu rekening dia berhak untuk mengikuti undian. Jadi makin banyak rekeningnya, tentunya yang saldonya di atas 5 juta tadi ya, dia akan berkesempatan lebih banyak dibandingkan mereka yang kayaknya Kak Doi udah punya di Renon 7 rekening. Mau nambah lagi, mau nambah lagi. Bisa ikut semua. Gitu. Jadi makin banyak rekeningnya makin bagus, makin banyak saldonya juga makin bagus. Setuju saya itu makin banyak saldo. Dari ngobrolan ini juga nambah saldo kan? Saya banyak rekeningnya tapi saldonya nggak banyak. Kok curhat? Jangan terlalu curhat gitu. Malu sama bosnya nanti ya. Terus. Nah, selain itu kita juga ada beberapa syarat dan ketentuan tentunya Kak Doi. Jadi setiap nasabah yang satu rekening misalkan dapat lebih dari satu hadiah ya, tentunya nanti akan diberikan hanya satu hadiah saja. Nah, kemudian untuk pajaknya jangan khawatir nih untuk pemenang Britama Festival karena pajak hadiah udah ditanggung sama BRI. Langsung terima. Jadi, dapat motor, motornya langsung dikasih. Langsung tinggal isiin nama aja di kantor ini kan Samsat kan. Itu kan karena tanggung jawab masing-masing ya. Iya dong, masa sampai ke situ kita diatur. Ntar sampai garasi juga dibikinnya repot banget. Ya sebegitunya. Terus apalagi masalah nanti ini kan periode Britama Festival ini berakhir bulan ini. Jadi kita akan undi terpusat di Jakarta di bulan Januari 2022 tentunya dengan pihak-pihak yang berwenang. Gitu, yang pastinya udah terpercaya kayak gitu ya. Maksudnya seperti undian-undian yang memang sudah digelar oleh teman-teman sebelumnya kan kayak gitu. Terus kalau misal ngomongin tentang hal-hal lain lagi, mungkin persyaratan yang harus diketahui oleh masyarakat apalagi Mas? Nah, persyaratan yang lainnya mungkin begini Kak Doi. Jadi undian atau Britama Festival ini itu caranya gimana sih biar aku bisa menang, biar kita bisa dapetin Hyundai Kona gitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya kita harus kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Poin itu bisa kita dapat adalah dari transaksi saja atau ada hal lain? Kita ada beberapa term condition untuk bisa dapetin poinnya ya. Pertama kita harus punya rekening dulu nih. Kalau belum punya rekening gimana mau ikutan? Iya dong. Kan? Itu persyaratan mutlak ya. Bahkan ketika kita buka rekening, kita juga berikan poin. Sudah dapat poin. Buka rekening aja udah dapat poin. Jadi kalau cara konvensional kali ya, kalau Kak Doi datang ke BRI kantor cabang, ngantri kan ke CS tuh, gimana Pak, ada yang bisa dibantu? Saya mau buka rekening Britama, kan, ya, duduk terus nyerahin KTP, ngisi-ngisi gitu kan ya. Konvensional itu kita kasih 5 poin. Ya. 5 poin. Tapi Kak Doi ini ada yang lebih milenial lagi ya Bu ya. Dan lebih banyak lagi lebih poinnya. Banyak poinnya. Apa kita kasih itu? tahu tipsnya supaya dapat triple poinnya. Apakah dengan buka rekening melalui digital saving atau buka rekening zaman now. Ya, gitu. Jadi kalau nasabah buka rekening melalui digital saving BRI lewat buka rekening.bri.co.id, maka kita berikan poin yang lebih besar. Berapa tuh? 10 poin. Langsung dapat 10 poin. Langsung 10 poin. Ya, di awal 10 poin langsung. Ya, Bu ya. Ya. Plus lagi kalau langsung registrasi user untuk internet banking atau Brimonya, kita tambahin lagi tuh 5 poin. Jadi 15 poin. 15 poin di awal ya langsung masalah. Ya, itu baru mantap di membuka rekeningnya saja, ya kan. Kemudian kalau mau nambahin poin lagi harus transaksi ya Bu ya. Nah, harus transaksi, nanti di setiap transaksi di e-channel maupun di ATM atau di edisi BRI itu akan dapatkan 1 poin. Gitu. Kemudian juga kalau saldonya per 1 jutanya nanti akan kita berikan juga untuk poin lagi. Iya. Kalau saldo aku misalnya 25 juta berarti udah dapat poin dong. Poin 25 dong. Gitu. Nah, dari saldo pun ya. Ya, dan kita juga ada triple point G2 ya Bu ya. Iya. Itu maksudnya apa tuh triple point G2-nya? Nah, kalau kita mau ngumpulin biar cepet banyak nih ya, itu satu kita mesti transaksi BRIVA atau BRI Virtual Account. Kita kan sering ya, misalkan belanja di marketplace, bener. belanja online dan lain sebagainya, sering ya kita pakai menu pembayaran. Apa yang dipilih nih? Ya. Pilih BRIVA. Nah, dengan menu BRIVA kita bisa dapetin triple point. Wow. Gitu. Ada satu lagi. Ya, ada satu lagi yaitu untuk pembayaran PLN di aplikasi Brimo BRI. Itu BRI bisa Mobile. Itu juga dapat triple point. Baik itu yang
listrik lama ya yang kita bayar akhir bulan pasca, atau yang pembelian tokennya. Oke, dan siapa sih yang nggak langganan listrik di rumah sekarang? Iya. Kontrakan aja kita bayar. Betul sekali. Kadang-kadang satu rumah listriknya terpisah berapa gitu kan? Kadang seperti juga. Benar. Gitu. Itu bisa dimanfaatkan dengan mendapatkan triple point tadi Triple point. Wah, luar biasa sekali. Festival. Tapi kalau gambaran konsep programnya seperti sebenarnya kayak kita kan tadi udah ngebahas tentang menang hadiah dan segala macamnya. Mungkin biar lebih detail lagi, nasabah tuh ada bayangan seperti apa sih, Mas? Biar kita tahu nih, Britama Festival ini nasabah tuh kan udah ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu apa yang akan mereka lakukan? Mereka tinggal nunggu saja atau harus ada apa lagi biar kebayang gitu gambarannya ngapain? Gini Kak Adoy, jadi kalau Bu Uli bilang, kalau Ibu ini bilang, kita harus kumpulin poin sebanyak-banyaknya dulu. Udah kan? Okay. Nah, nanti kita akan ada akhir periodenya di Desember 2021 ini. Nah, kita udah tinggal duduk manis saja. Kita besok lihat acara pengundiannya di live streaming BRI biasanya untuk Britama Festival yang jilid 3 ini. Oke, otomatis berarti ya? Iya, otomatis. Jadi tinggal Kak Doi berdoa aja di rumah setelah tanggal 31 Desember. Oke, takutnya kan sekarang ada penipuan-penipuan. Apakah saya dapat tiba-tiba dihubungi sama Kak Uli atau Kana? Halo, saya Uli dari Bang, ini segala macam nggak ada, berarti tinggal nunggu undian aja kita bisa nonton streaming. Nanti nunggu streaming, terus kemudian nanti umpamanya melewatkan streaming itu juga nanti ada pemberitahuan langsung pada kita. Jadi nanti kita datang ke kantor, jadi tidak seperti yang menunggu-nunggu tadi penelpon apa segala macam. Tidak ada ya. Tidak ada menyerahkan NIK, nomor KK dan segala macam. Tidak ada. Takut ya Kak, zaman sekarang orang pada nekat kan kadang untuk mendapatkan penghasilan, Benar ngeri. sekali Kak Doi. Nah, makanya buat Viners juga tidak ada tuh penipuan-penipuan dengan modus seperti itu, tapi lo tinggal tunggu tapi perbanyak poinnya. Mau triple point tadi dibilang sama Kak Ana atau juga Kak Uli atau juga transaksi yang lainnya. Benar ya. Nah, tapi kalau ngomong tentang periode kegiatan mungkin agak diperjelas lagi. Ini kan Desember, emang akhir Desember. Ini sekarang baru tanggal 12 lagi 13. Sampai tanggal berapa? Sampai 30 kah? Sampai tanggal berapa? Detailnya Kak? Sampai dengan 31 Desember 2021. Sampai dengan 31 Desember. Jadi Januari diundinya. Oh ya, betul. Jadi ini adalah jilid 3 di mana dari Agustus sampai dengan Desember yang akan dihitungnya. Oke. Jadi kalau jilid 1 sama jilid 2 udah lewat. Terus kemudian udah ada pemenang-pemenangnya. Kita juga sudah memberikan, yang punya motor udah ngeng-ngeng aja, yang dapat mobil udah brum-brum, dapat handphone udah kring-kring. Nah, ini sekarang tunggu yang saat ini. Nanti di Januari baru yang ngeng-ngeng brum-brum. Sama ini malah ada sepeda. Ini gak ada brum-brumnya, Bu. Kan listrik, Bu, gak bersuara. Iya, gak ada bunyinya ya. Apa-apa kan kita agak lebay dikit betul. Kelihatan. Jadi kita ilustrasikannya seperti itu, nggak apa-apa. Kan kalau orang emang identik kayak gitu, kring-kring sepeda, kayak gitu kan, brum-brum mobil. Padahal sepeda nanti yang dibagikan pada kita nggak ada kring-kringnya, bus aja, gitu kan. Saking kencengnya bagusnya sepedanya. Jadi sampai 31 Desember 2021 sekali lagi itu Kak Doi. Jadi mungkin masih ada berapa hari ya? 2 minggu kali ya. Benar masih untuk bisa kesempatan memperbanyak poin, terutama di bagian transaksi gitu ya. Triple point lah. Bisa tetangganya butuh untuk listrik segala macam token ya kasih lah, nggak apa-apa. Triple pakai point. Brimo saya gitu ya. Jadi terus aktifkan atau terus transaksi bersama Brimonya kan. Betul. Itu yang paling penting. Tapi yang paling penting obrolan selain Britama Festival ada apa lagi? Saya masih ada Doi dan juga Kak Uli sama Kak Ana dari BRI dong. Halo Kak Doi. Sore-sore ngobrolin Britama Festival. Tadi kita udah seru banget. Akhirnya aku tahu hadiah-hadiah yang bisa aku bawa pulang nih. Kesempatan juga buat Viners nih. Siapa tahu kamu yang beruntung ngedapetin mobilnya atau juga sepedanya atau juga motor dan segala macamnya. Nah, selain Britama Festival, teman-teman lagi ada apa sih? Ada program apa lagi? Aku kan kalau ngelihat promonya tuh banyak banget kayak keseruan. Lihat di kantor juga banyak banget tuh selain pegawainya yang banyak ya. Iya. benar. Ada apa lagi? Jadi gini Kak Doi, jadi visi misi kita hari ini ya, jalan-jalan ketemu Kak Doi di sini sama teman-teman tim. Selain kita memberitahu kita punya program undian berhadiah sebelum akhir tahun 2021, kita ingin juga sebenarnya nggak memperkenalkan ya, banyak juga yang udah tahu. Tapi ini mungkin udah lama sebenarnya. Iya, udah lama, udah dari 2020. Tapi kita ingin sekali lagi memberitahu kepada Viners ya terutama dan juga Kak Doi dan teman-teman di sini bahwasanya selain kita punya program undian, kita punya produk baru juga. Apakah itu? Yang kalau kata anak muda hipe ya, hype gitu ya. Iya dong. Ini yang dipunyai dimiliki oleh BRI. Saya rasa tidak semua bank memiliki ini. Jadi kita punya nama produknya digital saving. Digital saving. Iya. Digital Ini saving apa itu nih, apa? Ya. Jadi sekarang kita buka rekening itu nggak perlu mandi dulu. Tadi kan kakaknya saya dengerin, aduh kalau jadi penyiar tuh
bangun pagi itu Iya dong. nggak usah gitu, Kan harus malah dia. glow up daripada kita glow Iya, down, kan? tadi kan ketemu satpamnya juga deg-degan gitu ya, jadi harus rapi atau apa. Ini nggak usah. Jadi mau dari mana? Dari rumah, duduk manis, duduk nggak manis juga rasanya boleh ya Mas ya. Selonjoran, leye-leye Selonjoran boleh. boleh. Nah itu bisa membuka rekening ini. Jadi tinggal kita buka atau masuk di websitenya. Oke. Jadi dari rumah atau dari kafe atau dari mana kampus dari mana mungkin. Iya aja dari lah. mana aja kita bisa buka rekening ini. Oke, Jadi bukanya memang adalah di digital saving. Jadi Oke. kita masuk di websitenya di bukarekening.co. .id. Iya. Oke, buka rekening Rekening.bri.co.id. .co.id. Mas sambil leye-leye kata dia tadi belanya masih ada juga nggak masalah karena nggak ada yang tahu juga. Ini adalah BRI Digital Saving. Iya. Tapi keunggulannya apa? Kalau tadi kan Kak Uli kayak menggebu-gebu nih biar orang tahu buat yang belum tahu. Walaupun Iya, sebenarnya aku udah tahu, semangat. udah banyak yang tahu dan anak-anak muda kan melek digital ya. Betul Jadi kita sekali. kayak apa-apa daftar atau submit apapun ya udah online kan. Iya. Nah, ini keunggulannya apa kalau ngomongin tentang biar tahu nih? Iya, jadi digital saving ini keunggulannya kalau kita boleh menyimpulkan ada 3 nih Kak Doy ya. Jadi simple, jadi banking everywhere dimanapun kita bisa, nggak perlu ke kantor atau ke kantor BRI ya. Jadi nggak perlu download juga aplikasinya, jadi langsung buka browsernya tadi. Oke, terus kemudian efisien dan fully digital ya, yaitu tadi hemat waktu, kemudian prosesnya cepat. Paketnya juga kayaknya irit lah ya, paket data. Iya, cuma browsing gitu doang. Iya benar. Dan yang terakhir ini yang biasanya ditakutkan, tapi memang ini yang kita Harus ketahui. Iya ketahui. Jadi dia itu aman atau high tech security. Jadi verifikasinya itu mudah, tapi kita melalui 2 step. Jadi ada harus pakai user dan password. Terus kemudian kita ada activity-nya. Kita harus masukkan PIN lagi. Kayak jadi two verification ya. kayak Iya. gitu. Jadi karena memang sekarang sistem security two verification kan. Iya, betul kayak sekali. buka apapun kayak gitu, dan ini adalah salah satu kelebihan kalau kita buka di BRI Digital Saving tadi. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang karena ini digital, kalau step-step pembuatannya apakah cukup sulit atau mungkin dari Kak Ana sendiri bisa ngejelasin sedikit buka setelah browser kita and then ngapain? Oke, jadi terpaksa saya harus pantun nih Kak Doy. Oh, terpaksa nih. Iya. Saya paksa Jadi, lagi. Burung kenari, burung yang ribet. Awas nggak lucu nih burung kenari. Digital saving BRI gampang banget. Oh, harusnya gampang bet. Gampang banget ya? Iya Gampang dong. Bet kan tadi kan gampang bet. Biar lebih lebay gitu. Oke. Jadi Kak Doy, sebenarnya kita cuma lewatin 4 tahap dalam digital saving BRI itu. Ya, yang pertama kita siapin data diri kita, KTP ya, gampang kan? Nggak perlu bikin SKCK dulu, punya iya. nggak perlu surat keterangan desa, nggak perlu ya. Jadi cuma Mau KTP. menikah. Terus. Nah, setelah KTP nanti kita verifikasi data ya. Setelah verifikasi data, kita ada setoran awalnya, kemudian yang terakhir aktifkan Brimonya. Itu secara singkat seperti itu. Gitu. Nah, untuk step-stepnya, teman-teman tinggal buka browsernya di masing-masing gadgetnya ya, di bukarekening.bri.co.id. Sudah. And then akan muncul halaman digital saving BRI. Kemudian pilih buat rekening, ya. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih nih. Misalkan aku tinggal di Kak Doy di Renon kan ya. Aku. Iya, Renon kan kawasan elit dan mahal, emang di sini aku tinggal. Oke. Aku kalau gitu pindah besok. Lalu. Kak Doy tinggal pilih Renon di kolom search, nanti akan muncul beberapa kantor BRI Renon, ada cabang, ada KCP, kantor kas ataupun BRI unit. Tinggal pilih Kak Doy seleranya mau yang di mana gitu. Renon, aku tinggal di Renon, Mas. Iya, maksudnya Kak Doy kalau aku kan CS-nya sana cakep-cakep, aku mau yang situ Oh, saya tidak by fisik gitu ya, tapi adalah pelayanan. Asik. Karena kalian pelayanan kan sangat bermakna sekali. Iya, kan? Bagus gitu. Lanjut. Oke, setelah kita pilih kantornya Kak Doy, nanti Kak Doy tinggal foto KTP-nya, kemudian isi datanya, data diri, kemudian Kak Doy nanti diminta untuk rekam video nih. Cuman beberapa detik aja yang itu. Joget nggak? Boleh sebenarnya. Aduh, takut viral tapi. Video. Nanti diminta video ya, sambil bilang nih, saya setuju membuka rekening di Bank BRI gitu. Simple. Itu semacam persetujuan dari nasabah. Jadi emang asli dari kita ya. Bahwa itu benar-benar orang yang bersangkutan gitu. Kemudian nanti diminta selfie nih, pegang KTP biasa kan. Oh iya. Menunjukkan kalau itu benar-benar KTP kita, ya kan. Kemudian nanti diminta untuk menyetujui beberapa syarat, lalu juga tanda tangan digital. Tanda tangan digital nanti di layar handphonenya masing-masing ya. Ini harus sesuai
sesuai KTP ya. Jangan ngaco lagi. Aduh, beda lagi. Aku bosen nih tanda tanganku. Ya ampun, ganti lagi, jangan ya. Nggak gitu konsepnya. Ya, jadi nanti karena kita portalnya terhubung langsung dengan Kemendagri ya. Artinya nantinya akan ada verifikasi. Inilah yang dibilang Ibu tadi bahwa kita tuh aman karena itu terhubung dengan portalnya Kemendagri. Jadi data itu harus benar-benar valid ya. Artinya ke depan rekening itu tidak disalahgunakan oleh orang. Gitu. Nah, setelah tanda tangan selesai, nanti akan ada notifikasi ya, SMS untuk kode OTP-nya. Kemudian tinggal masukkan kode OTP, lalu kita akan diminta untuk membayar setoran awal sesuai dengan produk yang kita pilih tadi. Yang pilihan pertama tadi ya. Tentunya pilih Britama dong. Iya, iyalah. Nanti ada Britama Festival kan. Nah, nanti setelah dibayar tuh setoran melalui Briva ya, bisa dibayarkan melalui ATM, melalui edisi, atau mungkin Bapak Ibu atau Finers dimanapun. Ada agen briling dimanapun sekarang kan. Ada sampai di desa-desa pelosok juga ada. Ya, di itu toko-toko, bisa di warung-warung. dibayarin di agen briling kita juga bisa. Kemudian setelah itu akan terbentuk tuh rekening. Kita udah punya rekening nih, nomor rekening Anda bla 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 sekian. Nah, yang penting berikutnya adalah cek email. Cek email yang tadi diinput, kita akan dapat notifikasi untuk get user Brimo. Oh, itu semacam verifikasi dan juga get user tadi itu ya. Ini yang penting ya Brimo tadi ya buat transaksi, karena sekarang udah nggak zaman lagi kan kita transfer ke kantor bawa sekarang mobile semua kan. Semuanya mobile semua. Kita harus aktifin juga Brimonya, jangan lupa. Nanti tinggal klik username, passwordnya, kemudian Finers tinggal download aplikasi Brimo di App Store ataupun di Play Store. Nah, login, tinggal transaksi. Udah deh. Di situ juga tambah poin-poin juga bisa ya. Iya, betul sekali. Itu luar biasa. Tapi yang ngebedain dari tabungan BRI yang lain, kalau misalnya kita datang dengan yang digital ini, apa sih sebenarnya yang membedakan dengan rekening umum lainnya di BRI? Prinsipnya sebenarnya ini sama Kak Doi dari produk lainnya yang dibentuk Finers atau nasabah yang datang ke kantor. Produknya keluarannya akan sama ya, akan sama. Tetapi yang membedakan hanyalah proses. Kemudian nanti nasabah apabila menghendaki menghendaki untuk dapat buku tabungan dan ATM bisa datang ke kantor yang tadi dipilih ya. Gitu. Kak Doi tadi milih di Renon, maka ambil ATM dan bukunya di Renon. Gak usah ke Karangasem ya. Enggak kan saya cuma memastikan. Aja, ya. Bener ya. Gitu. Tapi kalau tidak pun tidak masalah karena bisa langsung transaksi pakai Brimo tadi. Dan jangan khawatir, Brimo dengan segudang menunya kelebihan. Nah, aku menarik tuh dengan segudang kelebihan. Brimo yang sekarang dengan yang dulu mungkin ada terus kan biasa kalau aplikasi ada perubahan-perubahan. Yang terbaru terkini dari Brimo ini seperti apa? Mungkin bisa dibantu masalah penggunaan user friendly kan kadang orang males install aplikasi itu gara-gara nggak user friendly kan. Ini seperti apa Brimo? Jadi gini Kak Doi ya. Setelah kita tadi buka rekening digital savvy, nah ini kesatuan sebaiknya dan memang pentingnya kita buka Brimo. Nah saat ini Brimo itu sendiri udah semakin diperbarui dan kita memiliki kurang lebih ratusan ratusan menu. Ya. Dan menu yang terbaru adalah kita QRIS ya. Jadi kita bisa untuk membayar merchant-merchant. Ini yang terbaru. Saya rasa di yang lain di tempat-tempat yang lain jangan bahas yang lain. Kita bahas yang di sini aja. Jadi di Brimo ini kita sudah ada ratusan sekarang untuk menu-menunya. Terus kemudian di sini juga di Brimo kita bisa atur. Jadi menu-menu yang umpamanya tercepat atau yang paling sering Kak Doi pakai itu apa, itu bisa diatur di dalam Brimo itu sendiri. Ya. Aduh keren banget deh pokoknya. Harus diinstal ya, dibuktiin berarti ya. Dan pastinya tambah terus transaksinya, itu yang paling penting. Nah, tapi kalau keunggulan lainnya, kalau mungkin yang bisa di bold lagi atau ditambahin lagi, apalagi sih kalau dari Mas Ana mungkin ada tambahin lagi nggak? Jadi Brimo ini sebenarnya Kak Doi, kalau aku selama ini aku udah nggak pakai kartu lagi Kak Doi. Kartu udah nggak pakai, aku pergi kemana-mana udah bawa handphone yang ada Brimonya tuh udah cukup. Transferan kerja cuman ke situ ya, dan bingung transaksi mau, juga. aduh nggak punya duit nih ambil cash. Nggak usah pakai kartu, tinggal pakai Brimo, tarik bener. Aduh aku tadi lupa ngomong itu. Makanya saya pancingnya ke situ ya. Karena aku keseringan Brimonya isinya cepet habis. Emang agak boros ya. Karena begitu banyaknya menunya, sampai ratusan. Jadi belanja, beli pulsa, bayar itu betul. Tarik tunai kita tinggal aplikasi Brimo ada, tanpa masukin kartu. Kemudian juga ada menu lainnya, ada QRIS yang tadi Ibu bilang ya. Jadi kemana-mana kita mau makan ke mana tempat tinggal pakai
QRIS scan selesai. Jimbaran abis ini kayaknya aku makan. Yuk. Sambil sunset gitu. Jangan memaksa dong. Oke, terus. Kemudian juga ada yang Ibu bilang tadi. Kita bisa atur nih. Kita bisa atur misalkan kalau aku yang sering banget itu Briva. Oh. Ya, sering bayar-bayar ya. Sering bayar-bayar buat pesen makanan dan lain sebagainya pakai Briva kan. Pesan makanan ya. Ya, bayar SPP. Top up e-wallet itu juga pakai ini kan Brimo kan. Iya. Nah, aku sering pakai Briva, akhirnya Briva aku taruh di halaman depan. Jadi Kak Doi nggak perlu login nih, nggak perlu masukin user lagi buat password lagi, masuk dulu milih menu kelamaan. Rempong. Kita cuma buka Brimonya, pilih fast menu yang kita atur sendiri tadi, Briva, klik, kita tinggal nominal berapa, pin, selesai. Karena emang sering transaksinya adalah pakai itu, jadi simple ya, kayak shortcut sistem, lebih gampang betul, gitu Kak Doi, ya. Gitu. Kemudian juga ada financial management di dalam Brimo. Jadi teman-teman ini bisa atur ya keuangannya masuk bulan ini berapa. Kemudian aku pengen nih bulan ini nggak boleh lewat nih. Jangan kayak Kauli tadi dia agak bablas dikit, tapi setelah mengenal kita dan ngobrol hari ini, mungkin dia tetap akan transaksi, cuman agak lebih dikontrol. Betul. Kita pengen nambah terus transaksinya, saldonya segala macamnya, tetap kontrol juga ya kita ya. Nah itu bisa. Iya. Oke. Ada pengeluaran berapa, pemasukan berapa itu kita bisa tahu di selama kita bulan ini misalkan. Jadi kita bisa atur keuangan kita gitu kan. Jadi nggak seperti kayak dulu kalau mama saya ingat tuh pakai buku. Oh, sama. Jadi hari ini jangan tanya mama kita. Oh, Kak Doi masih dan yang macam-macam juga mereka kayak gaptek gitu. Iya, Gak jadi apa-apa. sekarang udah di Brimo aja. Benar. Dear Diary Kasnya udah pakai Brimo. Iya, Jadi itu segini ya. Personal Financial Management ya, betul. Makin bahas terlalu dalam nanti ketahuan umur kita ya. Oke. Kita coba lebih kekinian lagi. Kalau nasabah lama tapi bisa nggak untuk membuka Brimo sendiri atau apa yang harus mereka lakukan? Karena udah lama banget kayak 10 tahunan jadi nasabah gitu. Masih bisa nggak sih? Bisa banget. Jadi kalau handphonenya mungkin bisa di Play Store, kemudian di App Store kita langsung aja download. Berarti tinggal download aja walaupun nasabah lama. Kayak Iya. omku kebetulan udah lama banget kayak dari umur aku berapa ya? Dari SMP gitu. Iya. Kayak 20 tahunan apa berapa? Udah punya rekening Iya. BRI tapi belum punya Brimo. Kayaknya belum. Aku kan belum ngasih tahu juga mereka. Nanti kan aku yang repot kan harus installin segala macam pertama-tama kan. Mereka agak gaptek gitu loh. Iya. Tapi actually ini bisa dilakuin ya. Bisa. Jadi langsung buka App Store atau Play Store ya. Play Store, Di situ pilih Brimo. Oke, aku akan ajarin habis talk show ini. Aku ngajarin mereka supaya mereka terus menambah transaksinya di sini. Siapa tahu Kak Doi sekarang lagi denger omnya, mungkin dia sudah download sendiri om. Iya loh. Karena agak narsis biasanya kalau ponakannya siaran dia harus dengerin ya. Nanti pamer ke tetangga. Iya, ini loh ponakanku. Nah, kayak gitu. Emang orang tua agak-agak gimana gitu sama kita ya. Tapi berarti itu sangat-sangat bisa sekali dilakukan walaupun yang udah lama ya. Bisa banget. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditambahkan dari Kak Ana dulu deh. Oke, jadi untuk Britama Festival ini ya Kak Doi ya, kita tentunya ini adalah apresiasi kita BRI kepada nasabah-nasabah Britama yang sudah mau bertransaksi, mau menjaga rata saldonya, kemudian juga aktif untuk menambah saldo dan transaksi tadi ya. Tentunya ke depan kita juga masih ada program-program menarik ya Bu ya. Betul Harus sekali. disosialisasikan, harus diobrolin biar makin banyak orang tahu ya. Iya, dan mungkin Bu Uli bisa menyampaikan yang terkait produk Britama ini ada plusnya di dalamnya. Iya, ya. jadi ada satu sebenarnya nggak boleh terakhir loh Mara. Ini sebenarnya pancingan Harus menarik ya, pancingan bener, gitu ya. Bahwa di rekening Britama ini kita langsung dibanding dengan asuransi, asuransi kecelakaan diri. Ya, walaupun siapa nggak mau juga kecelakaan, tapi kalau misalnya udah ada nanti yang mengcover kan bagus ya. Iya, jadi setiap orang yang memiliki rekening Britama dia langsung memiliki asuransi kecelakaan, di mana nilai pertanggungannya itu mencapai 250% dari 250%. saldo akhir. 250%. Iya, per rekening atau maksimal 150 juta. Oke. Jadi tapi ada syaratnya. Maaf ya jauh. Aduh tok-tok ya ini ya. Jangan sampai. Iya, ketika kita ada kecelakaan diri, makanya, saldo kita minimal 500.000 di rekening Britama, maka kita bisa ngeklaim untuk asuransi kecelakaan yang diri. Tadi. Ini yang menurut saya bagus sekali, harus kita beritahu kepada Viners juga. Betul. Kepada para nasabah, kadang-kadang lupa bahwa di rekening Britama itu ada free asuransi kecelakaan diri. Jadi luar biasa kan Kak Doi, kita nggak usah daftar atau kita bayar apa, udah ada. Yang penting tapi jaga ratas saldo Britamanya 500.000. Kalau tadi ikut Britama Festival harus ratas saldonya 5 juta. Betul.
Ini amit-amit ya untuk ya makanya aku bilang tadi lah nggak ada yang pengen kecelakaan memang, tapi paling tidak adalah ketika kita sakit baru kita ingat oh ternyata harus berawat, Kalau sehat kita dibahas sakit nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi ketika ternyata ada manfaatnya, karena semua orang bisa saja tiba-tiba kita nggak tahu apapun bisa terjadi kan. Betul. Itu manfaatnya 250% tadi atau maksimal 150 juta tadi ya. Itu sangat bermanfaat sekali ada di Britama tadi. Oke, segmen terakhir nih ngobrol kita nggak berasa 45 menit. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kita ingin sampaikan lagi kepada Viners dan juga semua orang yang dengerin hari ini ya, bahwa Britama Festival Jilid 3 ini masih ada waktu ya Bu, buat kita ikut 31 Desember ikut join. Jadi nggak usah berlama-lama lagi. Kita klik buka rekening.bri.co.id ya, pilih Britama, kemudian perbanyak saldonya, dan juga aktifkan Brimonya tadi ya, dan perbanyak transaksinya. Kemudian kita menangin hadiahnya, hadiah keren dari Britama Festival. Wah, tepuk tangan dong. Ayo. Tepuk tangan. Di sini ada produser, ada kameramen, ada tim inti ya. Terima kasih banyak. Walaupun memang kita udah jaga jarak kok, tenang saja. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Betul. Kauli dan juga Kana, terima kasih banyak udah sama-sama mampir ke sini. Ini baru pertama ya. Iya. Nanti mau lagi deh. Nah, makanya saya bilang mungkin beberapa orang tuh banyak nggak tahu informasinya atau kurang jelas gitu. Besok-besok kita harus sering ngobrol, sosialisasi lagi apa yang perlu dibantu sama kita siap. Sama-sama. Mantap nggak tuh? Mantap dong. Mantap. Oke, buat Viners juga yang dengerin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jadi Kauli dan juga Kana besok-besok akan berbagi informasi yang penting lagi buat kamu. Tapi yang paling penting ingat ya, ada Britama Festival. Untuk informasi lebih lengkap, semua ada di sosial medianya. Nanti akan kita share juga di YouTube channelnya Phoenix, di Instagramnya Phoenix, semuanya lengkap. Kalau kamu kelewatan obrolan ini, Dodio Sandra pamit. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye bye.